Oke, halo my dear. Apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini dan kali ini aku mau update pesan general lagi. Mungkin ada uh, pesan buat kamu, clue, clarity, or anything you want, anything you like to know. Jadi uh, apapun yang kalian mungkin di sini ada clue atau clarity, so pesan general, oke? Okay? Mungkin menyangkut cinta ya, I don't know, mungkin kamu lebih suka tema cinta, so ini dia pesan buat kamu. Oke. Di sini ada the Hierophant. uh, Five of Cups. Oke. Oke, kalau aku lihat di sini, oke, aku bahas dulu aja ya sambil aku shuffle. Kalau aku lihat di sini the Hierophant, aku ngerasa seseorang sedang memikirkan kamu, entah merenungi kamu, entah entah bernostalgia tentangmu di sini, karena aku dapat ada energi masa lalu yang sedang memikirkan kamu di sini. Ya mungkin energi Taurus ya, mungkin dia sedang menenangkan diri, mungkin dia pakai tato, mungkin dia punya tato di situ. Mungkin dia rambutnya mungkin light brown atau mungkin dia sosok yang berbeda sama kamu karena di sini ada hitam, di sini ada ya light brown atau merah, I don't know, something like that. Mungkin kamu suka topi atau dia suka pakai topi juga bisa di sini. Dan yang terlihat di sini seseorang ingin apa ya? Entah kembali berkomitmen sama kamu, tapi dia sedang merenung di sini. Dia merenung tentang entah tindakannya, entah sikapnya, entah dia merenungkan tentang kamu juga bisa di situ. Dan aku di sini dapat Five of Cups, ya ada energi kehilangan, kekecewaan, luka di sini. Dia bisa sosok yang jauh lebih tinggi daripada kamu. Ya karena aku lihat gelas ini tinggi ya. Jadi dia bisa sosok yang jauh lebih tinggi atau ada di sini jauh lebih tua daripada kamu, dan mungkin dia mengecewakan kamu, mungkin kamu sekarang tidak berkomunikasi, mungkin juga kamu nggak ya dia ngeblokir atau dia ngeghosting atau seperti itu. Tapi seseorang dari masa lalu ini sedang memikirkan kamu. Ya mungkin energi Pisces, Cancer, Scorpio. Ya dan di sini juga ini nyambung ya angkanya. Kalau kalian lihat di sini ini angka 5. Kemudian di sini juga ini 5. Jadi mungkin kalian sering ngelihat triple 5 atau ya 555 seperti itu. 5555 mengindikasikan perubahan, tapi kalau dalam twin flame energi mungkin akan ada kebahagiaan, happiness coming to your way. Akan ada kebahagiaan yang akan hadir buat kamu. Atau ini energi twin flame ya. Kamu sedang tidak berkomunikasi dengan dia, bisa juga. Oke, kemudian di sini the Hermit, seseorang stalking kamu ya. Dan di sini juga memang aku dapat energi the Hermit ini seseorang sedang merenung kembali, contemplating ya. Entah menjaga jarak dari kamu, dia menjauh dari kamu, jarak emosional juga bisa, jarak fisik juga bisa. Dia menjauh dari kamu. Seseorang sedang kayak bersemedi dalam guanya ya. Dia menarik diri dari kamu. Dia benar-benar berpikir, dia benar-benar merenung ya. Energi maskulin bisa, mungkin dia your divine masculine, your divine counterpart. Di sini juga mungkin ada perbedaan zona waktu karena kalau di sini kayak mungkin siang atau daytime, di sini seperti nighttime dan gelap, atau mungkin dia lagi into the darkness, dia berada dalam zona kegelapannya dia karena dia masih berusaha untuk mencari jalan mana yang terbaik buat dia. Dia berusaha untuk berpikir lebih. Mungkin kamu dealing juga dengan Virgo ya, tapi dia benar-benar berpikir bagaimana kedepannya di situ, atau dia sedang memang menjaga jarak dari kamu di situ. Atau mungkin di sini karena aku dapat drink ya, mungkin dia juga mungkin take an alcohol drink, something like that ya, karena mungkin juga ada depresi, kehilangan, dia juga bingung atau ini kamu, so mungkin kamu harus lebih berhati-hati dan apa ya ibaratnya take care of your health di situ, karena aku ngeliat seperti ada
minuman di sini ya, something like an alcohol atau apa seperti itu. Dan kemudian the wheel of fortune ya, di sini ada roda destiny. Mungkin memang kamu ditakdirkan untuk bertemu dengan orang ini. Mungkin dia juga ada apa ya, sosok yang jauh dari kamu, ada LDR vibes ya, karena aku ngerasa ada traveling, long distance traveling, long distance relationship, long distance partner di situ. Dan di sini juga yang terlihat adalah situasi akan berputar ya, karena ini the wheel of fortune. Situasi akan berputar di mana mungkin memang saat ini dia benar-benar kehilangan kamu, dia memikirkan kamu, dia merindukan kamu, dan dia sedang memikirkan bagaimana cara untuk memulai lagi sama kamu di sini. Ya, energinya mungkin di sini juga entah fixed sign. Kalau nggak salah mungkin ada Leo, Taurus, Scorpio, Capricorn mungkin ya. Kalau aku salah di situ, I don't know. Tapi aku dapat energi Sagittarius yang lebih dominan di sini. Tapi ya aku nggak tahu, di sini seseorang yang mungkin kayak sedang merenung, sedang sedih ya. Mungkin ini kamu, mungkin ini dia juga bisa. Tapi seseorang sedang sedih memikirkan kamu. Dan ke depan juga situasi akan berputar ya. Di sini ada Page of Swords, komunikasi akan hadir kembali ya. Mungkin dia dulu ghosting kamu, diemin kamu, tapi situasi akan berputar dan dia akan memulai komunikasi. Dia akan reach out ke kamu, dia akan ya entah nelpon kamu, menghubungi kamu pesan teks. Ini hanya general reading ya, so take it easy. Dia ingin awal baru, dia rindu untuk bercerita sama kamu, dia rindu untuk ngobrol sama kamu. Dia juga kehilangan banget di sini. Ya, the Ten of Swords. Ya, mungkin di sini juga ada, ya aku rasa seseorang ini mungkin mulai menyadari bahwa dia memperlakukanmu salah, tindakannya salah di situ. Dia malah menyakiti dirinya sendiri, kayak stab in the back. Jadi dia kayak, aku dapat kayak suicide. Jadi mungkin dia kayak dia pikir dengan dia pergi dari kamu dia bisa free, dia bisa lebih baik, dia bisa better, atau dia kayak kasih kamu punishment ya, hukuman. Udah aku kayak menjauh dari dia, mungkin seperti itu. Tapi nyatanya itu malah melukai dia sendiri di situ. Dia yang kehilangan, dia yang sakit-sakit sendiri, dia yang luka-luka sendiri, dia merindukan kamu. Dan di sini juga aku dapat energi, I don't know, mungkin ini fox, serigala ya. Seseorang yang manipulatif, trickster, tricky, picky, narsistik, ya, toxic seperti itu. Dan nyatanya dia mulai sadar kalau dia melukai dirinya sendiri di situ. Dan dia ingin mengakhiri luka ini, dia ingin kembali berkomunikasi sama kamu. Energi Ten of Swords. Ya, dan Three of Cups, dia ingin reuni kembali, dia ingin ngobrol kembali sama kamu. Ya, dia ingin apa ya? Ya, rekonsiliasi, dia ingin kebahagiaan sama kamu karena dia sendiri capek. Ya, dia sendiri capek lari dari kamu. Dia lari dari kamu tapi dia capek. Dia lelah di situ. Ini malah melukai dirinya sendiri. Dia malah makin kehilangan, makin depresi, makin frustasi, dan dia ingin dia berandai-andai, andai aja dia bisa memutar waktu, andai aja dia nggak kayak begini, andai aja dia nggak begitu. Udah something like dia mulai ada pada bargaining situation ya, menawar andai. Dan dia ingin kembali sama kamu, dia merasa bahagianya sama kamu ya. Mungkin di sini juga ada pihak ketiga, mungkin memang ada ego, ada orang lain, atau ada pekerjaannya dia, atau memang karena kalian jauh LDR, jadi kayak ada kecemburuan juga bisa. Dan dia ingin kembali sama kamu, dia merasa bahagianya sama kamu, dia kehilangan banget. Ya, dan di sini juga aku dapat Three of Swords. Ya, mungkin kalian sering melihat angka 3. Three of Cups, Three of Swords ya. Ada luka di sini. Dia merasakan luka itu. Dia capek menjauh dari kamu dan dia ingin kembali. Dia tahu dia melukai kamu, tapi nyatanya dia juga melukai dirinya sendiri. Dia makin double tuh lukanya, makin double perasaan sakitnya. Makin
makin campur aduk, dia makin aduh nih aku harus ngomong, nih aku harus komunikasi, dia makin gelisah di sini. Aku ngeliat energi gelisah, ego, ya. Atau mungkin dia sedang menunggu kamu untuk menghubungi dia, atau dia yang akan kembali menghubungi kamu di situ. Dan aku dapat energi Two of Cups, ya. Dia merasa kamu soulmate-nya dia. Dia emang lebih tinggi daripada kamu, karena kalau kalian lihat gelas ini, ya, dia lebih tinggi ya di situ. Mungkin kamu suka mengenakan kalung, mungkin kamu suka kristal, atau mungkin kamu suka warna pink, ya. Di situ yang terlihat juga. Dan dia ingin kembali sama kamu, ya. Dia ingin bahagia sama kamu. Karena kalau dilihat dari energinya ini, ya dia kayak gelap di sini gelasnya, tapi di sini kayak terang. Jadi dia ingin keluar dari zona gelapnya dia, his darkness, ya, kegelapan, dan dia ingin bahagia sama kamu. Dia ingin bertemu sama kamu, dia ingin merayakan kebahagiaan, keberhasilan itu sama kamu. Dia ingin memenangkan hati kamu kembali, dia ingin komunikasi sama kamu. Dan Six of Swords, dia akan travel ke kamu, dia butuh waktu pelan-pelan sambil menenangkan dirinya di situ. Dan Four of Pentacles, dia ingin hubungan ini lebih solid, lebih komitmen. Ini jika resonate, ya, ini hanya general reading, jadi take it easy aja. Seven of Wands, dia lelah dengan egonya, dia bertarung terus dengan egonya, ya. Dia merasa dia lebih baik tanpa kamu. Nyatanya dia terus kepikiran kamu, dia merindukan kamu, mungkin dia juga memimpikan kamu, dia ingin komunikasi lagi sama kamu, dan dia ingin menawarkan sebuah hubungan yang lebih baik, komitmen. Tapi overall dia ingin bersatu lagi sama kamu, kembali sama kamu. Ya, di sini ada union of two souls. Jadi mungkin ada high level soulmate atau twin flame. Dia ingin kembali sama kamu, dia ingin lebih dekat sama kamu, komunikasi sama kamu, dan dia ingin close, menutup barangnya kayak masa lalu itu, dan dia ingin membuka awal baru yang lebih baik sama kamu. Tapi kita coba lihat mungkin dari Romance Angel Oracle-nya, free yourself. Ya, mungkin memang kamu juga sakit banget, ya udahlah, lepasin aja, take it easy, dan kamu ambil alih atas diri kamu, membebaskan diri, ya. Dan dia akan hadir untuk mengekspresikan cintanya. Go ahead and make the romantic gesture. Dia mungkin sosok yang romantis, energi Taurus, Pisces, seperti itu. Dan very soon, ya, dia akan menghubungi kamu segera, dia akan kembali segera, dia akan mengutarakan perasaannya segera, bahwa dia masih mencintai kamu, dia masih merindukan kamu, dia masih ingin bersama kamu, dia ingin memperbaiki kesalahannya, dia meminta maaf, dia ingin kembali bahagia sama kamu di situ. Karena dia nggak bisa tanpa kamu, ya. I can't do life without you. Children, ya, mungkin di sini juga kamu akan memiliki anak ke depan, atau dia punya inner child wounds, atau kamu ada, jadi kalian sama-sama terluka di situ. Attraction, tapi dia masih sangat tertarik sama kamu, dia masih menyukai kamu, dia masih mencintai kamu. Mungkin kamu di sini suka bunga mawar, ya. Mungkin kamu juga orangnya tipikalnya di sini, karena aku dapat old vintage, mungkin kamu suka sejarah, mungkin kamu suka hal-hal yang berbau kuno seperti itu, ya. Dan di sini juga yang terlihat adalah dia masih ingin bersama kamu, dia masih mencintai kamu, masih melihat kamu tuh sosok yang spesial di situ. Oke, reconciliation. Jadi tidak ada yang kebetulan, ya, my dear. Someone from your past returning to your life. Jadi ada energi masa lalu yang akan hadir kembali buat kamu. Mungkin kamu menunggu dia akan kembali komunikasi, dia akan kembali mengutarakan feelingnya sama kamu. Dia lelah, dia lelah, dia lari dari kamu. Ya, dia lelah, dia capek, ujung-ujungnya balik lagi. Seperti itu. Dan honeymoon, ya. Dia akan mungkin di sini dia akan travel ke kamu, atau kalian akan bertemu secara fisik, ya. Di situ akan ada traveling, meeting in physically. Kamu akan bertemu dengan dia di situ. Dan ya, mungkin dia butuh waktu tenang. Aku lihat energi triple six, energi harmony, balance, love. Dia akan kembali sama kamu, rekonsiliasi sama kamu di situ.
Ya, calling in your soulmate, dia adalah soulmate kamu. Jadi semakin kamu fokus mencintai diri kamu, selalu lakukan afirmasi, menanamkan kebaikan, berbagi kebaikan, dan ya, your prayers, affirmation, and visualization help you bring it together. Jadi apapun yang memang sejatinya milik kamu tidak akan pernah tertukar dan akan selalu kembali sama kamu. Dia akan kembali sama kamu, reconciliation. Ya, aku suka banget kartu ini. I don't know, this is gambarnya bagus banget, rekonsiliasi ya. Dan di sini juga aku dapat pesan love yourself first. Ya, jadi memang cintai diri kamu. Mungkin ini kelanjutan dari video-video yang sebelumnya, tapi ini mungkin konfirmasi, validasi bahwa memang ada yang akan kembali dari masa lalu kamu, dan mungkin kamu memang berjodoh sama orang dari masa lalu kamu. Your divine masculine, your divine counterpart, or your divine feminine. Oke, di sini dia juga bilang we both know I'm not the one for you. Jadi mungkin dia merasa dia merasa bahwa dia nggak layak sama kamu, atau dia merasa kamu ada opsi lain, dia merasa kamu ada deket sama orang lain. Jadi dia kayak ada kecemburuan di situ. Ya. Oke, di sini juga my life is not as together as it seems. Jadi apa yang kamu lihat mungkin di dia itu dia nggak sebahagia yang kamu lihat di luarnya, di situ juga bisa. Jadi nggak sama lah ibaratnya. Dia juga merindukan kamu di sini. Oke, dia bilang you were the best thing in my life. Kamulah hal yang terbaik dalam hidup aku. Ya, seperti itu. I don't react when people mention you. Jadi mungkin teman-temannya bertanya soal kamu, mungkin keluarganya bertanya soal kamu, dan dia kayak diem aja, kayak aduh kenapa ditanyain soal dia, seperti itu. Jadi kayak dia ada trigger di hatinya, trigger dalam lukanya, aduh kok begini ya, seperti itu. Oke, dia mungkin juga bilang I'm not available. Jadi mungkin sekarang dia masih butuh untuk berpikir, butuh untuk merenungi, seperti itu. Tapi dia I love you unconditionally. Aku sangat mencintaimu. Aku mencintaimu tanpa syarat juga bisa. Dan dia ingin I want to feel that way again. Ya, dia ingin kembali merasakan cintamu, merasakan sentuhanmu, mendengarkan suaramu, kemudian bercerita dengan kamu, ngobrol dengan kamu. Ya, something like that ya. Melihat kamu lagi seperti itu. Oke. Di sini juga dia bilang I bury myself in work to forget you. Jadi dia benar-benar fokus kerja supaya dia lupain kamu. Nah, jadi dia mengalihkan tuh kerja. Dan di sini so many things remind me of you. Jadi di sini juga semesta itu bekerja mengingatkan terus dia itu ke kamu. Udah ingetin mungkin kesukaan kamu, suara kamu, anything, mungkin foto kamu, anything about you. Jadi banyak hal yang mengingatkan dia itu ke kamu di situ, atau kamu itu ke dia di situ. Okay. Just being near you is intoxicating. Jadi dia benar-benar merasa deket sama kamu tuh kayak something different yang dia rasakan itu ya. Dan dia juga ingin kembali sama kamu, dia ingin dekat lagi sama kamu. I look for you everywhere. Jadi dia ngelihat entah yang dia tuh memikirkan kamu terus-terusan, dia melihat kamu terus-terusan, nggak tahu kenapa, dia kebayang terus kamu, dia kepikiran kamu, dia merindukan kamu terus-terusan. Oke, coba kita lihat lagi mungkin. I want to be more than friends. Jadi dia ingin lebih dari teman, dia ingin lebih dari sahabat, dia ingin kembali komunikasi, dia ingin kembali sama kamu di situ, dia ingin kembali ya. Okay, I know that I crossed the line with you. Dia melewati batas ya. Dia merasa dirinya juga jahat seperti itu. Tapi I knew exactly what I was doing. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan terhadap kamu. Dia ngerti sebenarnya. Tapi karena egonya dia terus-terusan kacau di situ, dan ya I can't stop thinking about you. Jadi dia benar-benar nggak bisa melupakan kamu. Aduh, dia nggak bisa berhenti untuk
terus memikirkan kamu. Dia sampai bingung kenapa dan kenapa, ya. Mungkin karena afirmasi kamu, manifestasi kamu yang membuat dia terus keingat kamu, bisa di situ. Atau semesta yang bekerja membantu kamu, help you. Ya, soulmate ya. Di sini kalian memang ada koneksi soulmate. Di sini nyambung juga soulmate, ya, dia soulmate kamu, ya. Ada soul contract. Jadi memang mungkin kamu ditakdirkan bertemu dengan dia di kehidupan sekarang. Not enough, frustrated in relationship, jealousy. Jadi memang ada self sabotage, ya, ego, kecemburuan. Jadi memang dia menjaga jarak dari kamu. Tapi I think tidak lama kok, dia akan kembali menghubungi kamu very soon, ya, karena dia ingin sekali rekonsiliasi, ya, di sini. Dia ingin kembali sama kamu. Tapi kita coba lihat mungkin another clue. Coffee cup meeting, ya. Dia ingin kembali bertemu, ya, bertemu kamu. Aku rasa ada pertemuan fisik di sini nanti. Ya, dan di sini juga aku dapat the bottom of the deck. I need time, takes time, ya, dia butuh waktu dan bersabar, tapi aku tadi dapat I love you unconditionally. Dia masih mencintai kamu, dia masih sayang sama kamu, dan dia akan kembali sama kamu very soon, segera, ya. Dan aku dapat the wheel of fortune lagi, ini indikasi Sagittarius, so mungkin Sagittarius season. Sagittarius season ini bulan November ke Desember. So mungkin dia akan kontak kamu lagi di bulan November Desember, atau memang in the divine timing, ya, karena semua butuh waktu. Jadi mungkin kamu coba untuk healing diri kamu, ya, healing diri kamu lebih baik di situ, dan fokus mencintai diri kamu. Love yourself first, because they're coming back, he is coming back, or she is coming back to you. So itu tadi short reading, pesan general buat kamu. I hope you enjoy it. Thank you so much and bye bye. See you.